Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 4 dengan subbab Managing Reputation Risk akan mempresentasikan PowerPoint kasus kami. Kelompok pertemuan 4 terdiri dari saya sendiri, yaitu Bagas Darmawan, kemudian ada Lulu Imaruf Syahida, dan Rizky Anindya Putri. Kaitan bahasan khusus dengan kasus yang diangkat. Fase pertama yaitu adalah memprediksi risiko reputasi. Kegiatan prediksi risiko seperti memperkirakan situasi ke depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, mendengarkan dan belajar dari organisasi lain ataupun pengalaman dan kejadian yang pernah terjadi, penilaian risiko reputasi hingga perencanaan skenario. Hal ini dilakukan untuk memahami dan memprioritaskan masalah sehingga dapat dilakukan tindakan dan juga pengadaan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Jika dikaitkan dengan kasus bencana banjir DKI Jakarta pada bulan Februari 2021, sebetulnya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan aktivitas prediksi yang mana pada Desember 2020 bekerja sama dengan BMKG dan juga BNPB menginformasikan bahwa banyak wilayah di Indonesia akan mengalami musim hujan di bulan Januari dan Februari 2021. BNPB juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk bersiaga dan terus memantau informasi peringatan dini dan potensi ancaman bencana. Hal ini dilakukan untuk mengukur dan memprioritaskan masalah sehingga dapat dilakukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi banjir yang akan terjadi. Keterkaitan dengan SWOT adalah koordinasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BMKG serta BNPB, yang mana pada saat itu menjadi bagian peluang atau opportunity merupakan situasi di mana di luar pemerintah Provinsi Jakarta yang dapat menguntungkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani bahkan mencegah banjir agar tidak terjadi. Fase kedua ada mencegah resiko reputasi. Tahapan kedua dari siklus hidup adalah mencegah resiko reputasi yang tercakup dalam pencegahan seperti arsitektur resiko reputasi, yaitu struktur di mana organisasi dapat memastikan resiko dan peluang reputasi diperhitungkan dalam keputusan dan strategi utama yang akan dijalankan. Sesuai dengan subbab kedua yaitu mencegah resiko reputasi, jika dikaitkan dengan kasus banjir DKI Jakarta dalam menangani banjir, maka perlu kita ketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta sebetulnya telah melakukan banyak antisipasi, seperti gerbek lumpur, pengelolaan air hujan, pemeliharaan pompa, penanganan banjir rob, hingga pengelolaan sistem polder. Dan juga kebijakan-kebijakan besar seperti pengurukan 23 waduk dan pembuatan ribuan drainase. Keterkaitan hal ini dengan SWOT adalah bahwa aktivitas antisipasi sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah banjir Februari 2021 dapat digunakan sebagai bentuk penanganan ancaman atau threat. Nah, keadaan kekuatan ini merupakan keadaan internal organisasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung strategi yang efektif di mana jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, maka di saat yang sama akan meminimalisir kelemahan dan juga ancaman. Fase ketiga ada mempersiapkan diri menghadapi resiko yang akan terjadi. Tahapan ketiga, di mana semua organisasi perlu bersiap terhadap kemungkinan terburuk. Semua organisasi juga wajib menjamin bahwa organisasi tersebut bersiap atas segala hal, termasuk masalah yang akan terjadi. Persiapan ini mencakup semua kegiatan kesiapsiagaan krisis, baik umum dan khusus, seperti siap siaganya pemimpin organisasi dalam mengambil peran dalam krisis. Selain itu, wewenang dan pengambilan keputusan dan peran serta tanggung jawab wajib didokumentasikan untuk evaluasi yang akan datang. Keterkaitan dengan kasus penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah ketika Gubernur DKI Jakarta dalam wawancaranya telah menjelaskan bahwa wilayah Jakarta telah siap untuk menghadapi banjir yang akan datang. Pemprov DKI rutin menggelar rapat dengan dinas-dinas dan juga stakeholder terkait. Selain itu, bahkan Pemprov DKI Jakarta juga telah membuat tempat pengungsian lebih banyak, yaitu 2-3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Tindakan tersebut seperti yang dijelaskan pada paragraf pada subbab ini, yaitu pemimpin organisasi perlu mengambil peran dalam krisis. Selain itu, adanya wewenang dan pengambilan keputusan serta tanggung jawab wajib didokumentasikan, yang mana dijelaskan merupakan faktor-faktor kekuatan dalam analisis SWOT yang menjadi faktor unggulan yang dapat dikembangkan atau dipertahankan ketika melakukan segala persiapan untuk menghadapi resiko reputasi.
Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan penjelasan paragraf pada subbab ini, yaitu adanya persiapan organisasi untuk menghadapi resiko reputasi yang mungkin terjadi, yaitu masalah banjir DKI Jakarta, di mana Jakarta sangat kental dengan stigma kota langganan banjir. Namun bencana banjir yang datang karena adanya intensitas hujan yang tinggi dan juga kiriman air dari hulu menjadi suatu ancaman yang mana merupakan situasi eksternal yang dapat mempengaruhi keadaan dari masalah itu sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Rizky Anindya Putri dengan nomor absen 37 akan menjelaskan mengenai fase keempat, yaitu menyelesaikan risiko terhadap reputasi. Jadi pada fase inilah, komunikasi dan fungsi lainnya perlu bekerja sama dengan bisnis untuk mengelola risiko yang didorong oleh masalah yang teridentifikasi ke bawah kurva yang tidak berbahaya. Nah, kegiatan yang termasuk dalam resolusi adalah mengembangkan dan juga mengoperasikan kemampuan manajemen masalah, termasuk struktur dengan kepemilikan dan proses serta kompetensi yang jelas. Kemudian merancang strategi manajemen isu yang strategis dan melaksanakannya dengan komunikasi yang tepat dan tindakan lainnya. Jadi, jika dikaitkan dengan SWOT, maka hujan dengan curah yang tinggi sehingga mengakibatkan banjir tersebut merupakan sebuah ancaman yang merugikan Pemprov DKI Jakarta. Ancaman ini merupakan pengganggu utama bagi Pemprov DKI Jakarta saat ini. Pemprov DKI Jakarta dituntut untuk melakukan pelaksanaan yang ada di dalam fase keempat ini dalam siklus hidup, yaitu pengembangan dan mengoperasikan kemampuan manajemen masalah, lalu melakukan penyelesaian masalah. Dengan adanya penyelesaian risiko reputasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi pada 22 Februari 2021, banjir sudah surut dan masyarakat yang awalnya mengungsi pun sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi cepatnya penanganan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dan juga hadirnya penyelesaian risiko yang dilakukan merupakan kekuatan yang dapat memberikan keunggulan bagi Pemprov DKI Jakarta di mata masyarakat. Yang selanjutnya ialah fase kelima, yaitu menanggapi krisis yang terjadi ketika insiden atau masalah tiba-tiba terjadi atau eskalasinya meningkat. Jadi fase respons ini mencakupi manajemen insiden dan krisis, tanggap darurat, manajemen kelangsungan bisnis, dan respons operasional lainnya. Setelah semua siklus dilalui, maka akhirnya organisasi tersebut akan pulih dari krisis. Seintens apapun krisis dan betapapun panjang krisis tersebut, selalu ada titik di mana seorang pemimpin menghentikan krisis tersebut dan kembali ke keadaan seperti biasanya. Nah, fase ini meliputi tinjauan pasca krisis yang mendokumentasikan bagaimana krisis dikelola dan terkadang mencari tahu mengapa krisis ini terjadi sejak awal. Lalu mengidentifikasi dan mempelajari pelajaran dengan menerapkan perubahan pada kesiapsiagaan krisis tersebut, seperti struktur, proses, dan juga pelatihan, untuk memastikan bahwa organisasi memang berjalan dengan baik. Nah, fase kelima ini bisa juga disebut dengan fase respons. Jika melihat kasus penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, ketika insiden banjir terjadi dan krisis telah sampai di puncaknya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Gubernur Anies Baswedan, cukup aktif untuk melakukan krisis communication pada saat banjir melanda. Dalam media sosial Instagramnya saja, pada 20 Februari sampai 21 Februari 2021, terdapat 5 postingan mengenai penanganan banjir Jakarta, mulai dari sosialisasi hotline 112 dan aplikasi Jaki untuk keperluan darurat, foto sedang belusukan ke pintu air Manggarai dan rapat bersama dinas terkait, lalu video terkait surutnya banjir di beberapa wilayah, hingga foto beliau mengobrol bersama pengungsi ketika berkunjung ke posko pengungsian di Gor Otista, Jakarta Timur. Nah, tindakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini termasuk ke dalam fase respons yang mencakup manajemen insiden dan krisis, tanggap darurat, manajemen kelangsungan bisnis, dan juga respons operasional lainnya.
Kemudian Gubernur Anies Baswedan juga berbicara mengenai bagaimana timnya menangani banjir hingga dapat surut dalam waktu 1 hari. Jadi beliau menyebutkan bahwa jika curah hujan di bawah 100 mm per hari dan memang terjadi banjir, maka hal tersebut adalah kesalahan Pemprov. Namun jika curah hujan di atas 150 mm per hari, maka banjir pasti terjadi karena drainase-nya memang tidak dapat menampung. Jadi banjir dapat surut dalam waktu 1 hari karena memang dipompa oleh seluruh tenaga yang ada, seperti pemadam kebakaran, truk penyiram air taman, dan memang semuanya dikerahkan untuk menarik air dari tempat-tempat yang memang ada banjir. Nah, hal tersebut ini termasuk ke dalam aktivitas yang disebutkan dalam paragraf awal, yaitu tinjauan pasca krisis, yang mendokumentasikan bagaimana krisis dikelola dan terkadang mencari tahu mengapa krisis ini terjadi, lalu mengidentifikasi dan juga mempelajari dengan menerapkan perubahan pada kesiapsiagaan krisis untuk memastikan bahwa memangnya organisasi ini berjalan dengan baik dan akan melakukan yang lebih baik lagi untuk mengelola krisis di masa yang akan datang. Kemudian membangun kembali kepercayaan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder internal dan juga eksternal. Saya, Luli Mursyaidah, akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Fase ke-6, yaitu pulih dari krisis. 6 bulan setelah krisis, Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi kinerja jajarannya pada saat banjir. Hal tersebut termasuk ke dalam aktivitas yang disebutkan dalam paragraf awal, yaitu tinjauan pasca krisis, yang mendokumentasikan bagaimana krisis dikelola dan terkadang mengapa krisis terjadi sejak awal. Lalu mengidentifikasi dan mempelajari pelajaran dengan menerapkan perubahan pada kesiapsiagaan krisis, yaitu struktur, proses, dan pelatihan untuk memastikan bahwa organisasi berjalan dengan baik dan akan melakukan yang lebih baik untuk mengelola krisis di masa depan. Kemudian, membangun kembali kepercayaan dan dengan pemangku kepentingan internal dan juga eksternal. Analisis SWOT. Analisis SWOT secara sistematis mengidentifikasikan berbagai faktor untuk menerapkan strategi perusahaan, dan analisis ini memaksimalkan kekuatan dan juga peluang, tetapi pada saat yang sama meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Akurat menerapkan asumsi sederhana ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada analisis lingkungan bisnis dan desain operasi yang canggih yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang internal dan juga ancaman dalam perusahaan. Kesimpulan. Fase pertama dalam siklus hidup yaitu memperkirakan situasi ke depan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui fase pertama dengan cara berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB. Hal tersebut juga termasuk dalam aktivitas penilaian risiko reputasi hingga perencanaan skenario. Dari lumpur hingga kebijakan-kebijakan besar seperti pembuatan ribuan drainase yang sudah dijelaskan di bawah pembahasan merupakan aktivitas menjaga risiko reputasi dalam fase kedua, di mana struktur dalam pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan risiko dan peluang reputasi mengenai kasus penanganan banjir yang sudah diperhitungkan dalam keputusan dan strategi utama. Tindakan penjelasan sebagai penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat wawancara oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merupakan bagian dari fase ketiga yaitu persiapan menghadapi risiko dan juga menunjukkan pemimpin organisasi yang mengambil peran dalam krisis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk melakukan pelaksanaan yang ada dalam fase keempat dalam siklus hidup, yaitu mengembangkan dan mengoperasikan kemampuan manajemen masalah, lalu melakukan penyelesaian masalah. Maka dari itu, walaupun setidaknya terdapat 113 rukun warga yang terkena banjir dan 5 orang meninggal dunia, namun perlu dipastikan bahwa banjir ini ditangani cukup cepat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dinas terkait. Adanya penyelesaian risiko reputasi, yaitu dilakukannya penyedotan air di wilayah yang tergenang, hingga pembangunan tempat pengungsian dapur umum. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam fase respon ini adalah penanganan dan juga adanya liputan dokumentasi yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan mengenai penanganan banjir itu sendiri. Terakhir ada saran. Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya melaksanakan manajemen krisis masalah dengan baik karena banjir merupakan salah satu masalah terbesar di Jakarta selain juga kemacetan. Kedepannya, Pemprov DKI Jakarta bisa menerapkan 6 tahapan penyelesaian masalah krisis reputasi di berbagai permasalahan yang ada. Pemprov DKI harus berkomitmen ketika pelaksanaan penyelesaian masalah krisis reputasi. Masalah lainnya seperti kemacetan, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya bisa diselesaikan dengan opsi yang sudah dijabarkan di atas, sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal. Pemerintah juga harus memperlihatkan faktor-faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya banjir seperti tata ruang kota ruang terbuka, maksimalkan pemanfaatan peluang dan juga keunggulan yang dimiliki, lalu meminimalkan kelemahan dan juga ancaman yang ada. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.